Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam ini Allah masih melembutkan hati kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti taklim bersama dengan ANP Taklim. Semangat belajar, amalkan kebaikan. Seperti tagline kita, semangat belajar, amalkan kebaikan. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang terus belajar setiap saat, setiap waktu. Amin, insyaallah. Dan tentunya bukan hanya belajar, tapi kita perlahan mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Betul? Kenapa? Karena buah dari ilmu itu amal. Dalam satu ungkapan bahasa Arab disebutkan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Maka tagline kita ini luar biasa, ya. Sebelum beramal, semangat dulu belajar. Tapi semangat belajar aja nggak cukup. Tapi kita pelan-pelan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Setuju? Setuju. Maka saya berdoa kepada Allah, kita semua berdoa, semoga hari ini yang ikut menyaksikan, yang ikut kajian, semoga Allah panjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah sehat afiatkan badannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah tambahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Semoga sinetron kita panjang. Amin ya rabbal alamin. Panjang apanya nih? Episodenya. Panjang episodenya. Dan tentu pemain juga makin panjang karirnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semua usaha ANP juga Allah jaga dengan amin, kebaikan. amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Ustadz, Ya. sebelum kita mulai belajar lalu mulai mengamalkan, nih ternyata teman-teman udah kumpulin juga pendapatnya teman-teman di luar. Kita dengar dulu tentang ini. Silakan teman-teman. Kalau saya datang, tergantung sih jauh atau enggaknya. Tapi kalau ke pernikahan yang di gedung aku datang, soalnya makanannya enak-enak. saya punya teman non muslim, Punya. hari raya mereka, saya nggak pernah ngucapin tuh, benar. Ngucapin, saling menghargain gitu. Malah kita jadi lebih menghargai satu sama lain. Dibantu sebisa mungkin lah. Saling curhat sih. Kayak dia cerita gitu ya, aku jawab. Kita ngasih solusi kadang bukan dengan materi juga gitu. Ajak jalan-jalan, terus sharing. Udah sih itu aja. Baik Pak Ustadz. Jadi ternyata perdebatan soal beda agama lalu bagaimana saling toleransi itu masih terus ada sampai sekarang ya. Jadi masih belum jelas nih sebenarnya apa yang kita lakukan untuk menjaga hablum minanas itu. Lalu juga kalau teman curhat nih agar nggak jadi gibah tuh bagaimana ya Pak Ustadz? Mungkin bolehlah dikasih kita kunci-kuncinya supaya apa yang kita lakukan ini tepat gitu. Silakan Pak Ustadz. Masya Allah, malam ini topik kita menarik ya, tentang bagaimana kita menjaga hubungan dengan manusia yang lain. Begitu ya? Betul. Manusia itu di dalam Al-Quran, salah satu istilah yang Allah sematkan baginya adalah An-Nas. Jadi salah satu istilah manusia dalam Al-Quran itu ditulis dengan istilah apa? An-Nas. An-Nas itu manusia. Apa di antara maknanya? An-Nas itu adalah bahwa manusia makhluk yang membutuhkan orang lain, makhluk sosial. Jadi kita nggak bisa hidup sendirian, karena ternyata setiap aspek kehidupan kita itu membutuhkan orang lain. Betul nggak? Betul. Waktu kita dikandung di rahim ibu kita, itu diperiksa oleh siapa? Suster, dokter, bidan. Dan itu adalah bidan, dan itu adalah orang lain. Betul? Betul. Waktu kita dilahirkan dibantu oleh siapa? Bidan. Itu orang lain. Betul?
Kita sekolah, diajar oleh guru. Guru itu siapa? Orang lain. Orang lain. Nanti kita lulus, kemudian bekerja. Bekerja dengan siapa? Orang lain. Ketemu jodohnya, ketemu dengan siapa? Orang lain. Nanti waktu nikah pun dibantu sama siapa? Orang lain. Bahkan nanti kita sakit pun juga diperiksa oleh siapa? Orang lain. Dan nanti kita mati pun yang ngurus siapa? Orang lain. Saya belum pernah dengar ada orang mati nyupir ambulans sendiri. Nggak ada. Pasti disupirin sama orang lain. Betul? Orang mati asal nggak ada ya yang gali kubur sendiri. Nggak ada. Pasti dikaliin sama siapa? Orang lain. Ini menunjukkan bahwa hidup kita nggak akan bisa lepas dari yang namanya orang lain. Berarti hubungan kita dengan orang lain harus baik. Betul. Kenapa? Karena saat kita mampu menjaga hubungan kita dengan manusia baik, berarti di saat bersamaan kita pun menjaga hubungan dengan Allah dengan cara yang baik. Kenapa? Karena manusia adalah ciptaan Allah. Maka saat kita berhubungan baik dengan makhluknya, berarti sama dengan kita juga ingin menjadikan setiap pribadi kita dekat dengan yang menciptakannya. Makanya akhlak itu ya dekat katanya dengan Khalik pencipta, makhluk hamba. Khalik yang menciptakan, makhluk yang diciptakan, akhlak. Akar katanya hampir sama kan? Ya, Khalik, makhluk, akhlak. Jadi kalau orang benar akhlaknya, dia adalah orang yang baik hubungannya dengan Khalik, dan juga dia baik hubungannya dengan siapa? Makhluk, dengan manusia yang lain. Berarti kalau kita ditanya, Ustaz, bagaimana cara kita melihat apakah orang itu berakhlak atau tidak? Lihat dua indikatornya. Satu, hubungannya dengan Allah baik. Dua, hubungannya dengan manusia yang lain juga baik. Inilah pentingnya hablum minan nas, menjaga hubungan dengan manusia. Di dalam Al-Quran ada di surat An-Nisa ayat 1. Surat apa? An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Ya. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Jadi Allah menciptakan laki-laki, menciptakan perempuan. Begitu. Setelah itu mereka disatukan sampai kemudian mereka berkembang lebih banyak. Gitu kan? Ya. Lihat-lihat kalimat ini. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Maksudnya apa? Saling meminta itu mereka saling menghadirkan kebaikan di antara keduanya. Terus apalagi bihi wal arham, dan jagalah silaturahmi di antara keduanya. Ini ayat luar biasa. Antara perintah bertakwa kepada Allah dihubungkan dengan menjaga silaturahmi kepada manusia. Berarti poinnya, orang bertakwa itu orang yang menjaga hubungannya dengan manusia. Berarti kalau sekarang kita menjaga hubungan kita dengan manusia yang lain, sama dengan kita sedang memastikan ketakwaan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Di ayat ini begitu luar biasanya perintah menjaga hubungan dengan manusia. Kenapa? Karena ternyata hubunganmu dengan manusia menentukan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak disebut orang beriman, kan begitu ya? Jika ada di hatinya kebencian kepada yang lain. Tidak disebut orang yang beriman jika kemudian kebencian membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara ciri orang beriman itu salah satunya adalah mereka saling mencintai sesama mereka itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti ya, kalau bicara tentang hablum minan nas, luar biasa. Ketika pertama kali Nabi hijrah dari kota Mekkah ke kota Madinah, semua orang Madinah itu menunggu tausiah pertama dari Nabi SAW.
Ini kira-kira Nabi bakal tausiah apa nih pertama datang ke Madinah. Dan kita tahu di Madinah waktu itu nggak Muslim semua, iya kan? Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang yang berbeda keyakinannya. Maka semua orang menunggu nih, kira-kira baginda Nabi akan tausiah apa ketika sampai di kota Madinah. Tahu nggak? Yang Nabi sampaikan itu luar biasa. Apa? Setelah semua orang berkumpul, perhatikan kalimat ini. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Yang disapa siapa? Manusia. Jadi yang disapa bukan hanya orang beriman, tapi semua manusia. Apa kata Nabi? Afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Terjemahkan jangan. Terjemahkan Pak Ustaz. Aku kayak ngerti gini-gini tapi maksudnya apa? Nabi menyampaikan, wahai manusia, afsus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berilah makan. Wasilul arham, dan sambungkanlah silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di waktu malam ketika banyak orang tertidur. Tadkhulul jannata bis salam, niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat. Lihat, tausiah pertama bicara tentang apa? Hubungan dengan manusia. Betul? Tidak memerintahkan yang lain. Afsus salam, tebarkan salam. Jadilah orang yang menebar keselamatan kepada orang lain, kepada siapapun. Wa at'imut ta'am, berilah makan. Orang kalau udah dikasih makan senang apa enggak? Senang. Para pemain ini kalau ditraktir mau. Tapi kalau terus menerus memikir juga lah, ya jangan terus menerus gitu. Tapi orang nih kalau udah debat panjang, udah duduknya di warung kopi, ngopi bareng, aman atau enggak? Aman, insyaallah. Orang udah kenceng-kencengan, ribut, tapi udah kalau udah ada makanan, rukun atau enggak? Insyaallah rukun. Makanya ada orang bilang gini, udah kalau udah ada makanan jadi bego semua kan. Dia gitu kan, mau makan udah serius, ya emang begitu. Wa at'imut ta'am, kasih makan. Orang galak sama kita, gimana biar luluh hatinya? Udah kasih makan. Tahaddu tahabbu, saling memberikan hadiah, maka engkau akan saling mencintai. Insyaallah. Terus apalagi? Wasilul arham, sambungkan silaturahmi. Kenapa perintah ini ada? Karena manusia berpotensi ada selek. Ya enggak? Manusia berpotensi ada beda pendapat, beda paham, beda selisih, ya kan? Beda pandangan. Boleh enggak kita beda? Boleh. Boleh enggak kita beda? Boleh. Boleh. Beda pendapat boleh? Boleh. Beda pilihan boleh? Boleh. Beda pendapat boleh? Boleh. Beda pendapatan? Boleh. Kan biasa. Bukannya biasa beda pendapatan? Iya, bisa. Terus kenapa harus marah dengan yang sifatnya beda? Beda itu boleh, bertengkar jangan. Iya. Beda itu boleh, marah jangan. Betul gak? Betul. Pelangi itu indah karena warnanya beda. Kalau warnanya nggak beda, karpet tuh. Jadi yang indah itu memang harus berbeda. Tapi dengan perbedaan bukan jadi perpecahan, justru menjadi kekuatan yang melahirkan kebaikan. Betul? Betul. Maka lihat, ketika Nabi pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah, menyampaikan pesannya, poinnya tentang hablum minan nas. Jaga hubungan dengan manusia. Kata guru saya, mohon izin ya, kalau kita punya salah sama Tuhan, sama Allah, kita bertobat minta ampun, dengan izin Allah, Allah ampuni dosa kita. Tapi kalau kita punya salah sama manusia, sebelum kita selesaikan di dunia, maka kesalahan itu akan dihisab sampai nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati dengan urusan hutang piutang. Ya, di antara urusan yang kalau kita tidak selesaikan di dunia, maka urusan hutang piutang ini akan dihisab ketika nanti kita kembali kepada Allah. Makanya ini yang punya hutang ya. Ada yang punya hutang di sini. Yang mana orangnya? Nggak salah punya hutang, yang salah yang nggak bayar hutang, betul? Makanya saat kita minjem, tekadkan di awal kita ingin selesaikan hutang kita itu. Jangan sampai urusan kita sama manusia menghambat kebaikan dari Allah datang kepada kita. Bahkan disebutkan dalam hadis ini, ada dua perbuatan yang siksanya itu disegerakan di dunia, Mak. Satu, perbuatan zolimu kepada orang lain. Dua, perbuatan durhakanya seorang anak sama orang tua. Satu apa? Perbuatan zolim kita sama orang lain.
Yang kedua, durhaka durhakanya seorang anak sama orang tua. Itu kes. Maka hati-hati untuk tidak menyinggung, menyakiti manusia yang lain. Karena boleh jadi itu yang memberatkan hisab kita ketika berjumpa dengan Allah. Bukankah kita pernah dengar ada golongan manusia yang Nabi sampaikan namanya muflis? Apa namanya? Muflis. Muflis. Apa itu muflis? Orang yang bangkrut. Ya. Siapa orang yang bangkrut itu? Allahu Akbar. Ternyata orang yang bangkrut itu bukan orang yang tidak punya duit, bukan orang yang tidak punya dinar, bukan orang yang tidak punya dirham. Tapi kata Nabi, orang yang bangkrut itu orang yang ketika nanti hari kiamat dia membawa pahala sholatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala baca Qur'annya, membawa pahala zakat, infak, sedekahnya, tapi di belakang dia ada orang yang menghadap kepada Allah, apa? Melaporkan tentang kezaliman yang pernah dia lakukan. Orang ini berkata kepada Allah, ya Allah, dia sholat, tolong terima pahala sholatnya, tapi berikan kepada saya. Kenapa? Karena dulu dia pernah menghina saya, dulu dia pernah zolim sama saya, dulu dia pernah mengambil hak saya, dulu dia pernah menyakiti saya, dulu dia pernah menipu saya, dulu dia pernah menjatuhkan saya. Ya Allah, terima pahala sholatnya, terima pahala puasanya, tapi pahalanya pindahkan kepada saya. Coba bayangkan. Bisa begitu ya Pak Ustadz ya? Itu orang bangkrut. Ustadz, gimana kalau amalan dia habis? Kalau pahala dia habis? Maka dosa orang yang dizolimi ditanggung sama yang menzoliminya. Astagfirullahaladzim. Itulah kata Nabi orang yang apa? Bangkrut, muflis. Maka jangan remehkan bagaimana caramu berhubungan dengan manusia. Karena boleh jadi itu yang menghambat datangnya kebaikan dalam kehidupan. Maka sering saya sampaikan ya, dalam hidup ini kan kita kudu belajar tuh. Belajar minta maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika disakiti. Ini kan urusan hablum minannas yang harus kita jaga. Memang nanti ada hak dan kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain. Banyak ya. Di antaranya satu, mengucapkan salam. Ya. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya tidak ada iman. Tidak disebut orang beriman kecuali di hatinya saling mencintai karena Allah. Dan di antara bentuk cinta itu apa? Afsus salam, mengucapkan salam. Maka kalau diucapkan salam itu doa tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau sempurna diucapkannya 30 pahala kebaikan. Ya Pak Ustadz, tolong dijelasin lagi sama kita. Kadang-kadang kita tuh mengucap salam tuh ya iya, seucap-ucapnya aja. Kadang disambung Assalamualaikum. Ada. Padahal itu artinya doa. Boleh Pak Ustadz kita sampaikan lagi, dikasih pengertian sama kita. Assalamualaikum, semoga engkau mendapatkan keselamatan. Warahmatullah, semoga engkau mendapatkan kasih sayang dari Allah. Wabarakatuh, semoga engkau mendapatkan keberkahan dari Allah. Coba. Itu banyak sekali doanya Pak Ustadz. Makanya 3 sempurna. Makanya kalau ada yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab wajib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau menjawabnya Waalaikumsalam, pahalanya 10. Kalau jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi 20. Kalau jawab salamnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 30. Makanya kalau jawab salam jangan ragu. Sekarang mah udah agak simple, pakai emoticon ada. Tinggal di copy paste masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuatu yang apa namanya ya? Kecil, sesuatu yang kecil tapi bermakna. Kelihatannya kecil padahal sebenarnya itu doa yang terus disampaikan. Doa yang luar biasa. Makanya kalau salam nanti mah nggak bisa terpisah sendiri. Biasanya tersambung dengan 5S yang lain. Apa tuh Pak Ustadz? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Boleh diulang teman-teman? Coba. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Sopa apa sih? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Senyum, sedekah, betul gak? Betul. Senyummu di wajah saudaramu itu adalah sedekah. Makanya di antara amalan yang paling dicintai Allah salah satunya menempatkan kebahagiaan di hati orang lain. Jadi kalau orang nonton TOP jadi bahagia gitu, itu pahala. Makanya kalau acting harus totalitas, biar orang tuh bahagia nonton kita.
Iya benar. Iya benar. Tempatkan kebahagiaan di hati orang lain. Senyum. Pakai hati gitu iya, ya. Coba. Saya nih kalau ceramah nih nggak senyum, serem nggak? Iya serem. Tapi karena senyum kan, oh iya, diterima dengan baik. Maranti senyum diterima dengan baik. Para pemain senyum diterima dengan baik. Senyum, tapi jangan hanya senyum. Iya. Jangan. Naik level yang kedua, salam. Bisa kan? Senyum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat. Sekarang tuh ini tuh sederhana mah. Yang tapi namanya nikmat itu sederhana tuh ini ya. Iya. Bahagia itu sederhana. Dan itu pahalanya gede gitu loh. Iya, Masya Allah. Apalagi kalau udah senyum, salam sambil transfer kan cakep ya. Sambil beliin sesuatu itu mah cakep gitu kan. Ya tapi minimal duit kagak ngasih, ngerakter juga kagak, minimal senyum. Murah nggak? Murah. Senyum, salam, sapa. Cakep. Orang tuh disapa seneng nggak? Kita jalan nih, tapi main seloyong gitu aja. Aduh, nggak enak liatnya. Tapi kalau kita senyum, salam, bos, apa kabar bos? Mantep lah. Pasti dikasih lagi tuh skrip yang banyak kalau begitu tuh biasanya. Amin. Nyapa, ya kenal orang betul nggak? Iya. Tapi nyapanya yang sopan, yang santun. Makanya ini diantara hak dan kewajiban seorang muslim dengan muslim yang lainnya, mengucapkan salam, menjawab salam. Tadi salam nggak bisa berdiri sendirian, pasti nyambung dengan 5S. Iya. Apalagi yang lain, memenuhi undangan. Nah itu dia. Ini kalau kita diundang, sekiranya nggak ada uzur syar'i, datang. Gimana maksudnya Ustadz? Ya kalau nggak sakit, kalau nggak ada kerjaan lain yang kira-kira mendesak, datang. Ingat ya, memenuhi undangan itu bagian dari silaturahmi. Yeah. Dan Nabi menyampaikan, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka sambungkan silaturahmi. Makanya kalau ada yang ngundang kita, datang. Tapi pastiin datang jangan kosong. Datang kosong ini Mbak ya. Yang ngerti dikit lah maksudnya gitu kan. Ngerti dikit gitu loh maksudnya. Memenuhi undangan itu bagus. Setiap langkahnya Masya Allah, setiap langkahnya mengundang rahmat Allah. Saat dia bertemu, dia bersalaman, maka salamannya menggugurkan dosa di antara keduanya. Salam gini Pak Ustadz. Iya. Kalau akhwat salam gitu sama juga kan, salam kan. Kalau sekarang kan pandemi, kemarin pandemi kan. Tapi poinnya kan is okay lah, salam gitu kan. Kita ingin nih. Makanya kalau kita datang, kalau diundang tuh datang. Berarti kalau diundang kita punya kesempatan mendapatkan lapangnya rezeki kita. Betul nggak? Masya Allah. Makanya kadang kita ini suka kufur nikmat, Mak. Iya. Iya. Mungkin karena belum terlalu paham, iya. Pak Ustadz. Nikmat teman, nikmat sahabat, ini rezeki bukan? Rezeki, Masya Allah. Dan menurut pengalaman kami ya, rezeki itu datangnya karena relasi itu. Iya enggak? Makin luas relasinya, makin luas temannya, makin dekat dengan rezekinya. Makanya dulu orang tua kami di kampung bilang gini, nah pandai-pandai bergaul ya nak, iya, gitu kan? Betul. Nah jaga diri baik-baik ya nak ya. Kalau ketemu orang jaga hatinya, jaga dirinya ya nak ya. Biar apa? Biar rezekimu lancar nak. Banyak relasi, banyak rezeki. Kalau bahasa sekarang punya orang dalam, ya enggak? Kalau punya orang dalam agak lancar enggak? Agak lancar. Itu kan poinnya itu apa? Punya relasi, betul enggak? Ya. Kalau bahasa kerennya lagi lebih dalam, jaga silaturahmi. Makanya teman-teman ya, apapun ceritanya tetap jaga. Walaupun mungkin nanti udah nggak ada skin kita lagi, udah jaga silaturahmi ini. Karena biasanya orang baik itu akan diingat kebaikannya, betul nggak? Mungkin pada sinetron ini udah selesai, tapi nanti sinetron yang lainnya akan diingat lagi. Oh ada peran ini, di calling lagi, rezeki lagi, betul? Maka jangan kecewa dengan satu keadaan yang mengecewakan kita pada satu hari itu. Karena boleh jadi kekecewaan mengajarkan dirimu untuk mendapatkan kebaikan di waktu yang akan datang. Status hari Kamis itu tuh. Catat ya. jadi penuhi undangan, orang tuh senang. Kita nih kalau ngundang orang itu datang, senang apa enggak? Senang Bang. Berarti kalau kita diundang sama orang dan kita datang sama undangan dia senang apa enggak? Senang. Penuhi undangan. Kalau nggak bisa, bilang. Apa susahnya sih bilang? Bro, gue nggak bisa datang.
Bisa nggak begitu? Tapi kadang-kadang kita mah suka iya tapi nggak datang. Iya bro, gua datang bro. Iya gua datang bro. Kalau bisa bilang bisa. Kalau nggak bisa bilang nggak bisa. Sakit digantungin kayak gitu tuh. Bener. Kita udah berharap banyak tapi nggak datang. Sakit nggak? Ya kalau bahasa anak zaman now tuh PHP, ya kan. Daripada digantung, mending dibunuh sekalian kan. Ya, di ghosting gitu kan. Ngasih harapan, makanya ghosting tuh nggak boleh tuh. Laki-laki yang suka ghostingin perempuan nggak boleh tuh. Dosa. Jangankan menggantungkan perasaan orang lain, menggantung diri aja dosa. Gimana menggantungkan perasaan orang? Makanya hati-hati. Hati perempuan itu bukan buat digantung. Buat apa Pak Ustadz? Perempuan itu hatinya buat dipastikan. Masya Allah. Yang dibutuhkan oleh perempuan itu bukan coklat, bukan bunga, tapi kepastian. Status Kamis malam Jumat. Jadi gimana? Beri kepastian. Hati perempuan bukan seperti rambu lalu lintas, ya. Kudu jelas. Merah berhenti, hijau jalan, kuning hati-hati. Kita mau kasih yang mana? Merah-merah, ijo-ijo, kuning-kuning. Ini mah kadang-kadang warna-warni. Kan nggak jelas. Itu namanya ghosting, nggak jelas. Sama kayak kita diundang. Kalau bisa datang. Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa. Karena boleh jadi dia udah nyiapin makanan. Betul, udah ngarepin ya. Udah nyiapin karpet merah. Kali ini ya. Udah nyiapin space buat kita. Apa susahnya sih bilang kalau kita nggak bisa? Karena ternyata memenuhi undangan itu adalah bagian hak dan kewajiban seorang muslim. Masya Allah. Satu tadi apa? Salam. Mengucapkan salam atau menjawab salam. Yang kedua, memenuhi undangan. Kok jadi sopan santun ini? 3. Di antara hak dan kewajiban seorang muslim salah satunya juga adalah memberi nasihat. Memberi apa? Nasihat. Jadi kalau ada teman kita ngasih nasihat sama kita, berarti tandanya dia sayang sama kita. Makanya di antara kebiasaan para sahabat itu Maranti, kalau ketemu dengan Nabi apa? Ya Rasulullah, nasihati aku. Masya Allah. Di antara sahabat lain dengan sahabat lain, apa permintaannya? Nasihati aku. Coba kita nih kalau ketemu teman gitu nggak? Enggak. Yang ada ketraktirin gua dong. Itu paling penting. Padahal nih kalau yang lebih indah tuh coba nasihati aku. Nih Maranti nih kalau ketemu Ustadz gitu, Ustadz nasihatin saya gitu. Ya ketemunya Ustadz. Ya kan masalahnya gini Pak Ustadz, kita minta nasihat kepada orang yang tepat. Iya benar. Kalau nggak tepat gimana? Benar. Dan boleh jadi, mohon maaf ya, ungdzur ma qala wala tangdur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Kalau kita menemukan kebaikan dan kebenaran, bahkan dari orang yang mohon maaf ya, mungkin hina dalam pandangan kita, tapi yang disampaikan itu baik, terima kebaikan itu. Kalau yang disampaikan itu benar, terima kebenaran itu. Ungdzur ma qala wala tangdur man qala. Jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihat apa yang dikatakan. Walaupun juga harus tahu ini yang menasehati siapa gitu kan. Itu akan jauh lebih jelek. Tapi alangkah baiknya kalau sesama teman juga saling menasihati. Jadi terima curhatan ya Ustaz? Terima curhatan. Makanya saya suka bilang begini, teman baik itu bukan teman yang membenar-benarkan perbuatanmu, tapi teman yang baik adalah teman yang membenarkan perbuatanmu. Ada membenar-benarkan, ada membenarkan. Nah, ini bedanya apa nih? Beda. Ngerti nggak? Belum kan? Belum Pak Ustaz. Ada membenarkan, ada membenar-benarkan. Kalau membenarkan, kamu salah, dia benerin. Itu membenarkan. Oh, membenarkan. Kalau membenar-benarkan, kamu salah, dia biarin. Ulangi ini. Kalau membenarkan, kamu salah, dia benerin. Diperbaiki. Kalau membenar-benarkan, kamu salah, dia biarin. Tipis. Jadi kesalahannya dianggap benar. Dianggap benar aja. Yang penting, ya mohon izin ya, ABS. Yang penting abang. Asal bos senang. Asal abang senang. Wah, yang penting. Padahal tahu salah. Maka kita kalau jadi seorang sahabat yang baik, muslim yang baik, kalau salah, nasihatin. Hanya mungkin quote and quote cara menasehatinya harus diperhatikan. Sama orang tua, jaga adabnya, jaga akhlaknya.
Nggak boleh kita nyalain orang tua di depan umum. Kalaupun dia salah, cari waktu yang tepat kapan bicaranya. Nggak boleh kita bilang mama tuh salah, bapak tuh salah, sampai nunjuk-nunjuk. Nauzubillah min dzalik. Jangan. Kalaupun kita lihat ada kesalahan di orang tua kita, tunggu waktu yang tepat. Panggil dia, ajak ngobrol berdua, ya. Pijitin dulu sama kita. Usapin kepalanya, ajak ngobrol. Ma, ini bukti transfernya, Ma. Aku udah transfer buat Ma ya, Ma ya. Ini makannya Ma ya, malam ini ya, Ma. Ini bingkisannya ya, Ma ya. Baru tuh, Ma, tadi ada yang Mas salah kayaknya, Ma nih. Emang kenapa, Yong? Cerita gini. Itu lebih enak. Di zaman sekarang kadang-kadang kita suka lupa gitu loh. Ngerasa jadi orang paling pintar depan orang tua kita. Padahal kita ini bukan siapa-siapa. Betul gak? Betul. Ada yang tidak bisa kita beli dari orang tua kita. Apa? Umur dan pengalaman. Sekolah boleh kita lebih tinggi, pangkat jabatan boleh kita lebih besar, tapi umur dan pengalamannya gak akan bisa dikejar oleh kita. Maka saya selalu bilang kepada siapapun ya, Ustadz, orang tua saya itu ilmunya kurang, ibadahnya kurang. Saya bilang, boleh jadi mereka itu kurang ibadah dan ilmunya karena masa mudanya dihabiskan untuk ngurusin kamu gitu. Terus dengan mudahnya kamu udah besar, kamu bilang nyalain orang tua kamu, nauzubillah min dzalik. Maka jangan seperti itu. Karena boleh jadi ada hubungan yang tidak baik tentang kehidupanmu kalau engkau tidak menjaga hubungan baik dengan orang tuamu. Maka saya selalu berpesan kepada siapapun tentang menjaga hubungan ini. Ya, termasuk yang tadi itu memberi nasihat. Ya. Memberi nasihat itu wajib dan itu penting. Hanya mungkin harus dicari waktunya yang tepat. Maka di surat Al-Asr kan Allah sampaikan tuh, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang beriman dan beramal soleh dan saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Maka yang ketiga di antara hak dan kewajiban seorang muslim apa? Memberi nasihat. Satu, salam. Mengucapkan salam. Dua, memenuhi undangan. Tiga, memberikan nasihat. Empat, menjenguk orang yang sakit. Jadi kalau teman kita sakit, doain. Doainnya apa? Cepat mati? Bukan. Doain semoga diberikan kesembuhan. Ini kadang-kadang ada teman kita sakit, ya tong lu banyak dosa tong. Ya bener sih ya, tapi nggak gitu juga kali ngomongnya. Doain. Apa doanya? Syafaqillah kalau perempuan, kalau laki-laki syafaqallah, la ba'sa tahurun insyaallah. Semoga Allah berikan kesembuhan, nggak apa-apa. Allah sedang mensucikan dirimu, gitu. Doain. Ini mah datang ke rumah sakit, makan buah di rumah sakit. Karena kagak dimakan sama orang, udah kita aja makan. Jangan nyusahin gitu dong. Kalau bisa kita yang bawa, betul nggak? Jenguk, menghibur, ya, kuatir. Ini mau datang, lo sakit apa tong? Kemarin temen gua ada yang kayak lu, 2 hari kemudian mati. Lu juga gak akan lama kelihatannya mati. Ya jangan begitu. Justru datangnya kita nguatin dia, diusapin, didoain, gak apa-apa, lagi diangkat derajatnya, gak apa-apa, lagi dibersihin dosanya. Yang kuat ya, semangat ya, sehat lagi ya, sembuh lagi. Jenguk, kalau enggak WA, kalau enggak kirim voice note. Bisa nggak sekarang begitu? Bisa. Ini kadang-kadang kalau ada teman yang sakit kita nggak peduli kadang-kadang. Kalau muslim yang baik, jika ada temannya yang merasakan sakit, maka dia pun juga merasakan yang sakit. Makanya biasakan tuh, nanti ya, di kajian ANP Ta'lim tuh biasakan. Misalnya sebelum penutup doa, di list yang mau didoakan. Misalnya ada yang orang lagi sakit, kita sebutin. Kan kalau di Ta'lim kadang-kadang suka begitu tuh. Iya, betul. Ustaz nitip doa, misalnya kita doain orang tuanya yang mungkin dapat duka gitu ya. Ada yang sedang sakit, doain. Itu tuh Masya Allah. Makanya nanti boleh juga tuh di ANP tuh, misalnya kira-kira siapa yang mau didoakan, yang punya hajat, ya kan? Yang sedang sakit, kita butuh. Kalau nggak bisa jenguk langsung, minimal doain. Iya. Itu paling dekat. Doa di majelis ini paling bagus juga ya Pak Ustaz? Majelis, iya. Ini walaupun orangnya
di sini kelihatan yang nggak banyak, tapi sebenarnya kan di luar sana lebih dari 40 orang. Betul, dan boleh jadi malaikat yang berhimpun lebih berdesak-desakan dibanding kita yang hadir. Masya Allah. Makanya malaikat itu mencari setiap majlis ta'lim, majlis zikir, majlis ilmu. Mereka berdesak-desakan berhimpun di dalamnya. Maka jangan mengecilkan seberapapun orang yang datang di majlis ta'lim. Kita di studio dengan izin Allah ya, alhamdulillah ada. Di Zoom ada, di YouTube ada. Kalau dikumpulkan ya ketemu juga, banyak juga. Jadi malaikat ada di atas Malaikat kita, juga bersama dengan kita dengan izin Allah. Maka ya, cok. Kalau nanti nih setiap kajian di list, kira-kira ada yang sedang sakit enggak? Mau kita doain enggak? Bacain Fatihah enggak? Oh itu baik, bagus, Masya Allah. Masya Allah. Maka jenguk orang sakit. Saya nggak pernah tahu ya, boleh jadi ada di antara rekan kita yang sedang sakit hari ini, tapi kita nggak pernah tahu. Kita kadang lebih egois ya, kadang sibuk dengan kepentingan kita pribadi, tapi kita lupa dengan sahabat-sahabat kita. Maka biasakan tuh, kalau sebelum kita nih kadang-kadang suka nyuruh ya, bro, belum. Kita tuh nggak tahu dia lagi ada perasaan apa tuh. Kan bisa sebelum kita nyuruh, assalamualaikum, apa kabar bro, gitu kan? Hari ini baru masuk poinnya. Ini mah nggak ada salam, nggak ada nyapa, bro. Lighting ambil ya bro, dari ini ya bro, ya kan? Padahal sederhana tuh, walaupun mungkin nggak dibalas gitu, tapi cara kita memanjakan dia dengan kalimat doa itu tuh luar biasa. Makanya mak kita kalau WA-an gitu ya, sepengetahuan kami itu selalu di awal assalamualaikum, Ustaz apa kabar gitu. Pasti itu yang ditanyakan dulu, walaupun jarang saya jawab gitu, karena sibuk, sayanya maklum kan ya, dijawabnya lama gitu, karena suka ketutup chatnya mak, bukannya baiklah Pak Ustaz, bahwa 2 hari kemudian ada Maranti WA saya gitu kan. Jadi emak jangan, Ustaz ceramah kayak bener aja, mau WA saya nggak dibalas ya, jangan gitu. Husnuzon. Nah kita juga kudu husnuzon. Ini kadang-kadang WA nggak dibalas, halah lo sombong, halah. Ma jangan gitu sama saya, Ma ya, istighfar ya, Ma ya, nanti perbaiki ya. Jangan curhat di sini. Ya jadi kita kan nggak tahu, mungkin nggak ada kuota, mungkin. Masa mungkin? Nggak ada kuota. Jangan gitu Pak Ustaz, itu doa loh. Iya bukan. Lagi di majelis. Jadi kalau orang tuh, kenapa dia nggak balas? Oh mungkin pulsanya nggak ada. Nggak ada sinyal Pak Ustaz. Mungkin nggak ada sinyal, mungkin kuota, mungkin HP-nya sedang rusak, mungkin. Kan bisa, Ustaz mau aku ganti HP, kan bisa. Ustaz mau kirim kuota, kan bisa. Jadi temukan alasan-alasan baik dari setiap alasan yang mengecewakan kita. Catat ya. Catat ya. Temukan alasan-alasan baik untuk sesuatu yang mengecewakan kita. Kadang-kadang di balik yang mengecewakan itu ada yang membahagiakan, tapi kita nggak pernah tahu. Makanya menjenguk orang sakit itu pahalanya luar biasa. Satu, kita jadi pandai bersyukur. Kenapa? Oh ada orang yang dikasih sakit, kita dikasih sehat. Berarti ada nikmat yang Allah berikan sama kita, betul? Yang kedua, orang sakit itu kan doanya mustajab. Jadi sebenarnya yang butuh didoakan itu kan orang sakit. Tapi sebenarnya doa yang mustajab siapa? Orang yang sedang sakit. Karena di saat yang bersamaan dia sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedang dihapuskan dosa-dosanya. Maka saling mendoakan. Nah sampai nanti di antara hak dan kewajiban seorang muslim itu salah satunya adalah mengantarkan jenazah. Ya, barang siapa yang memandikan, menyolatkan, mengantarkan jenazah, ya, maka dia mendapatkan pahala, mendapatkan 1 qirat. Jika dia mengantarkan sampai ke makamnya, maka dia mendapatkan 2 qirat. Apa itu qirat? Qirat itu pahala yang sebesar gunung, besar. Makanya kalau kita lihat ada orang yang wafat, ya, sekiranya tidak ada uzur syar'i dalam diri kita, maka belajarlah ikut nyolatin, ikut nganterin, karena pahalanya luar biasa. Nah ini di antara hak dan kewajiban seorang muslim yang bisa kita hadirkan. 1, mengucapkan atau menjawab salam. 2, tadi apa? Memenuhi undangan. 3, memberi nasihat. 4, menjenguk yang sakit. 5, mengantarkan jenazah. Ini ada di antara hak dan kewajiban seorang muslim yang harus kita jaga. Poinnya adalah teruslah berbuat baik kepada siapapun, ya, karena Islam itu kan agama yang menyelamatkan. Saat kita menjadi seorang muslim yang baik, maka kita juga harus menyelamatkan siapapun dalam kehidupan. Dan percayalah, Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.
Ternyata ukuran kebaikan itu bukan hanya dilihat bagaimana kedekatanmu dengan Tuhanmu saja, tapi juga dilihat bagaimana kebaikanmu kepada orang lain. Ya, tidak disebut beriman jika di hatinya tidak ada rasa cinta kepada manusia yang lain. Maka hormati yang lebih tua, cintai yang lebih muda. Sayangi siapapun dalam kehidupan kita. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Maka percayalah, hablum minanasmu itu jika dijaga dengan baik akan mengantarkanmu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Percis seperti tema kita malam hari ini. Barangkali itu sebagai pengantar. Semoga ada diskusi panjang yang menarik dari kita, dan semoga Allah rahmati apa yang kita hadirkan malam ini. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ini begitu dekat ya Pak Ustadz sama kita, dan hari-hari banget. Kadang-kadang halnya tuh kita anggap kecil, padahal ternyata maknanya besar dan bisa menjadi tabungan amal kita, walaupun sedikit demi sedikit, karena itu sering kita lakukan, tapi kita lupakan manfaatnya intinya gitu. Jadi teman-teman, sekali lagi kita ingatkan kembali ya, kalau kita tuh ngucapin salam komplit. Dan kalau ada yang ngasih salam, kita jawab komplit. Karena dengan harapan kalau kita memberikan salam komplit, insya Allah juga dibalas dengan komplit. Hanya ada 2 salam yang kita tidak harapkan jawabannya. Apa tuh Pak Ustadz? Yang pertama, salamnya imam ketika sholat, gak usah dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam imam, gak usah. Yang kedua, salamnya kita saat lewat kuburan. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Waalaikumsalam, yang nggak usah. Itu yang tidak kita harapkan. Hanya ada 2 salam yang kita tidak harapkan jawabannya. Salamnya imam ketika sholat nggak usah dijawab, dan salamnya ahli kubur yang nggak usah juga kita nunggu harap jawabannya. Kalau dijawab kita kabur, pasti takut kan. Itu intermezzo aja. Iya. Ya pastinya juga kan kayak memenuhi undangan gitu. Kalau bisa datang ya. Tapi kalau nggak diundang ya nggak usah maksain datang ya. Sama nih, kayak undangan kajian. Ya. Diundang nggak? Undang. Diundang. Dikirim nggak link Zoom-nya? Kirim. Kalau bisa datang, kalau nggak bisa bilang, Mak, saya nggak bisa hadir ya. Apa susahnya sih? Iya kan? Karena boleh jadi ekspektasi kita berharap yang datang banyak, tiba-tiba enggak. Apalagi udah dikondisikan ya, maksudnya ada link Zoom-nya, ada invitation-nya, udah jelas gitu. Maka kalaupun nggak bisa ya bilang, mohon maaf ya, izin ya malam ini ya, izin malam ini ya, tiap malam izin terus, susah juga sih kalau gitu kan. Memenuhi undangan tuh bukan undangan pernikahan aja loh. Iya, pernikahan. Jadi undangan taklim itu juga sama. Iya sama, kalau teman-teman diundang buat syuting, wah gercep kan, siap. Callingan dari jam 6 walaupun tag-nya jam 10. Jam 10 malam maksudnya. Ingat zaman dulu kita. Ini di warung sebelah. Sini enggak ada insyaallah. Sama Pak Ustadz, ini soal sakit. Itu benar ya Pak Ustadz, kita harus percaya kalau begitu kita dikasih musibah, misalnya gak usah kita lah ya, ada orang yang diberikan kurang sehat atau musibah, itu ada benar-benar penggugur dosa atau mengangkat derajat. Iya. Ada hadis yang mengatakan tidaklah rasa sakit yang dirasakan oleh seorang hamba, kecewa yang dirasakan, gelisah yang dirasakan, sampai ada duri yang menyakiti kakinya, kecuali di saat yang bersamaan Allah sedang hapuskan dosa-dosanya. Masya Allah. Makanya kalau kita lagi diuji itu, ingat 4 hal ya. Ada kabar bahagia dari Allah untuk yang sedang diuji. Ini kan dari wajahnya kelihatannya hampir sama semua ya. Wajah-wajah banyak masalah nih kelihatannya gitu ya. Jadi kalau lagi diuji nih, ya. Langsung ada keyakinan dalam diri kalau ini adalah. Kalau lagi diuji nih, ingat 4. 1, Allah sedang mencintai kita. 1. Jadi cara Allah mencintai hambanya itu apa? Pakai ujian. Diuji gitu loh. Ya sama gitu ya, kalau kita nih coba ngerasa nggak kalau lagi ada masalah tuh sama Allah maunya tambah dekat ya nggak? Tiba-tiba sholat walaupun belum azan gitu. Sholat apaan belum azan? Pengen wudu gitu bawaannya kan. Aduh ini pengen nungguin. Ya kan? Ya nggak pernah tahajud, tiba-tiba tahajud, betul nggak? Bangun di sepertiga malam. Kalau ada masalah tuh. Makanya saya bilang gini, masalah itu singkatan. Masa mengenal Allah. Masya Allah. Status hari Jumat. Masa mengenal Allah. Yang kedua, kalau lagi diuji itu Maranti, kita lagi dijanjikan masuk surga. Masya Allah. Kenapa?
Karena surga itu hanya diperuntukkan bagi orang yang sabar. Nah, salah satu cara kita ngetes apakah kita sabar atau tidak, lihat pas lagi diuji. Iya enggak? Makin berat ujiannya, makin besar sabarnya, maka makin besar potensi surga bagi dirinya. Yang ketiga, ujian itu cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya kalau kita lagi diuji, langsung katakan astagfirullah. Ya Allah, jika dengan ujian ini adalah cara Engkau menghapuskan dosa-dosa hamba, maka hamba ridho ya Allah dengan apa yang Kau berikan untuk hamba. Jadi itu akan bisa menghapuskan dosa apabila kitanya tuh ikhlas. Ikhlas, ridho, nggak ngedumel, nggak marah, nggak komplain. Nah sampai yang keempat, ujian itu cara Allah meningkatkan derajatmu. Sama kalau kita sekolah mau naik kelas, harus ngalami apa dulu? Ujian. Betul nggak? Ujian itu makin tinggi ujiannya berarti makin tinggi gelarnya. S3, S2, S1, ujiannya sama apa beda? Beda. Makin jenjangnya tinggi, ujiannya makin berat. Nah berarti kalau hidup kita diuji terus, ya ingat saja tadi, Allah lagi rindu sama kita, Allah sedang menyiapkan surga terbaik untuk kita, Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita, atau Allah sedang angkat derajat kita. Nah ini kalimatnya khusus untuk kita pribadi. Nah, ini lebih baik ya. Kalau ada orang yang lagi diuji, bilangnya gini. Kalau orang ya, selamat ya, kamu lagi diangkat derajatnya. Tapi kalau kita yang lagi diuji, kita bilang, ya Allah, makasih, Engkau sedang menghapuskan dosa-dosa saya. Jangan dibalik. Kalau sama orang lo banyak dosa sih toh, makanya lo tobat lah, gitu kan. Kalau sama pribadi, ya gue lagi diangkat derajatnya sama Allah, makanya diuji. Nah ini jangan kebalik nih. Kalau buat orang lagi diangkat gitu derajatnya, kalau buat kita lagi diingetin banyak dosa kita ini. Lebih adem jawabannya. Masya gitu. Allah, alhamdulillah Pak Ustadz. Ini udah mulai ada pertanyaan. Ya. Teman-teman di studio boleh nyiapin pertanyaan? Boleh, siapin pertanyaan ya, masing-masing satu. Pertanyaan. Tadi ada yang mau tanya katanya, tapi kita baca dulu yang di YouTube ya. Ya, silakan. Ini dari Ashila dan Syakil. Ini kayaknya hampir sering rutin nih, rutin taklim kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, saya punya saudara tetapi dia punya sifat keras kepala. Bagaimana caranya menasihati supaya saudara saya itu bisa mendengarkan nasihat dari orang tua? Keras kepala. Terus? Nggak mau dengar orang tua. Gimana caranya supaya mau dengar nasihat dari orang tua? Iya, kalau orang tua aja nggak mau dia dengerin, siapa yang kira-kira akan didengarkan oleh dia gitu ya? Ya, maka saya nggak tahu pasti ya, mungkin kan ada persoalan sebelumnya, adalah terbelakang sehingga membuat hatinya keras untuk tidak mau mendengarkan orang tuanya. Maka yang pertama tentu kita berdoa sama Allah agar hatinya dilembutkan. Karena yang bisa melembutkan hati siapa? Allah. Yang membolak-balikan hati siapa? Allah. Buat Allah mah gampang. Yang awalnya nggak suka jadi suka, bisa nggak? Bisa. Yang awalnya keras jadi lembut, bisa nggak? Bisa. Maka yang pertama, gantungkan harapannya sama Allah, doa. Yang kedua, maka kita bisa pinjam lisan orang lain yang kira-kira disegani oleh anak itu. Yang bisa didengar ya? Didengar. Contoh gurunya, mungkin juga pasangannya, sahabatnya, bosnya, bisa. Jadi orang yang kira-kira kalau dia ngomong didengerin sama orang itu. Oke. Nah, yang ketiga, justru sebaiknya kalau ada yang tahu kondisinya, jadi perantara. Temukan antara anaknya dengan orang tuanya. Mediasi. Tapi ada yang mediasinya. Nah, saya kira itu akan lebih merukunkan. Karena biasanya kalau dua orang yang sedang bertengkar itu kan kalau ketemu langsung tuh sulit gitu. Tapi kalau ada yang menengahi itu akan jauh lebih mudah. Makanya yang menengahi harus pintar. Contoh, kita tuh boleh berbohong. Ya. Dengan 3 syarat. Yang pertama yang diperbolehkan ya, ada berbohong yang diperbolehkan. Satu, berbohongnya seseorang untuk mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan. Misalnya nih, si A dan si B lagi musuhan. Nah kita bilang ke si A, ada salam dari si B. Katanya dia mau ngasih sesuatu sama lu. Padahal enggak. Nah kita bilang ke si B, ada salam dari si A. Katanya si A kangen sama lu. Padahal dua-duanya enggak ngomong gitu. Tapi kita jadi perantara, ingin merukunkan mereka yang bermusuhan. Boleh berbohong. Niatnya
untuk mendamaikan di antara keduanya. Yang kedua, berbohongnya untuk siasat perang, boleh. Jadi kalau musuh nanya, mana dia? Bilang aja, kesono, walaupun bohong. Daripada jujur, mati. Jelas ya? Yeah. Nah yang ketiga, berbohongnya suami istri untuk menyenangkan pasangannya. Tapi dengan catatan, dalam hal pujian, kita bisa bilang gini, sayang, kamu itu istri yang paling cantik sedunia. Kan bohong kan? Ya pasti ada yang lebih cantik dong, ya kan? Itu bohong banget kan? Tapi untuk menyenangkan dia, boleh. Tapi bukan berbohong menutupi kebohongan ya. Lain lagi. Tapi dalam rangka memuji agar dia bahagia. Nah itu boleh. Nah sama dengan yang tadi, kalau anak dengan orang tua berantem, kita menjadi perantara di antara keduanya, maka rukunkan, ya. Bilang ke orang tuanya, Bu, Pak, anak mah lagi kangen sama kamu nak. Nanti bilang juga sama anaknya ini, nah ibu bapakmu lagi rindu sama kamu nak. Nah udah ada ikatannya tuh, kita di tengah boleh, sehingga jadi rukun. Satu, doakan. Dua, libatkan orang lain lisannya agar mau didengar oleh anak kita tadi. Dan yang ketiga, boleh kita mediasi agar mereka bisa saling bertemu dan berkomunikasi. Amin, insyaallah. Maka Asila, Syakil, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Jadi ada 3 cara tadi dari Pak Ustadz. Mudah-mudahan bisa berhasil ya. Amin. Sekarang dari Fuad Ramadan dari YouTube juga. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya pernah membuat kesalahan yang membuat saudara saya sakit hati. Ya. Tapi sampai sekarang dia nggak mau negur sapa dengan saya. Itu gimana Pak Ustadz? Iya, kalau kita salah, segera minta maaf. Dimaafkan atau tidaknya itu bukan hak kita. Itu adalah hak prerogatif dia. Ya, yang jelas kewajiban kita untuk minta maaf sudah kita tunaikan. Ya. Nah akan tetapi catatannya adalah mungkin minta maaf kita belum serius. Maka bagaimana? Minta maaf berkali-kali, boleh nggak? Boleh. Minta maaf lagi, minta maaf lagi, minta maaf lagi. Malah kalau bisa buktikan kalau minta maaf kita bukan lip sync gitu, bukan hanya di lisan, tapi benar dari hati yang paling dalam bahwa kita minta maaf. Contohnya sertai dengan kebaikan, boleh tuh. Jadi kalau kita punya salah sama orang, ya udahlah sekalian bawa buah kek, bawa kue kek, bawa apa kek yang dia sukai, gitu loh. Dan kita berjanji nggak akan mengulangi lagi. Karena ada tipe orang Maranti, udah kita maafin, ngulangin lagi, ada nggak? Ada. Dan itu bikin kesel nggak? Manusia wajar, betul nggak? Walaupun sebaiknya seberapa sering pun dia bikin kesel sama kita, boleh jadi di saat itu Allah siapkan pahala memaafkan untuk kita. Makanya kan kalau dalam berteman tuh pasti ada aja yang rese kan, ada aja kan. Jadi kayak template gitu, ada aja yang rese gitu kan. Nah kalau saya suka bilang gini, boleh jadi yang rese itu adalah cara Allah melatih hatimu dan menyiapkan pahala terbaik untuk dirimu. Insyaallah. Kalau nggak ada orang rese kayak gini kan susah kita dapat pahala gitu loh. Makanya kan pasti di lokasi syuting ada aja yang rese kan, ada aja gitu. Ya biarin aja. Hah? Namanya rese juga ada. Makanya kadang yang gitu tuh ya kita rawat aja, biarin. Karena boleh jadi kita dapat pahala memaafkan gara-gara ada dia kan. Mungkin kalau nggak ada dia mah agak susah gitu. Jadi kalau kita hatinya lembut, insya Allah akan ada kebaikan di dalamnya. Masya Allah. Jadi lebih tenang sih. Jadi lebih tenang ya. Ada pertanyaan mungkin dari studio? Sudah ada? Ada dong. Sudah ada? Ayo nih yang pakai peci ini dan kacamata. Sudah ada Mas? Mas Rada silakan. Silakan Mas. Ini namanya Mas Angger. Mas Angger. Silakan Mas Angger. Ya, on. Pegang aja. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Pak Ustadz. Ya, boleh silakan. Manusia yang tidak bisa menjaga hablum minanas itu dosanya seperti apa Pak Ustadz? Itu terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Kasih Mas. Baik. Iya, seperti yang tadi kita sampaikan ya. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 itu Allah menyandingkan antara perintah bertakwa dengan menjaga silaturahmi. Iya. Ya. Berarti ketika ada orang yang tidak bisa menjaga hubungannya dengan manusia, sama dengan berarti dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak bertakwa, berarti kita nggak taat sama Allah. Berarti kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditanya dosa, ya jelas dosa lah.
segera kita minta ampun dan minta maaf. Taubat itu kan ada 4 ya ininya, syarat diterimanya. Yang pertama menyesal. Yang kedua berhenti melakukan kesalahan yang sama. Yang ketiga berjanji untuk memperbaiki diri. Nah yang keempat, kalau salahnya sama manusia segera selesaikan. Jadi yang 3 itu dengan Allah langsung. Dan yang keempat kalau sama manusia langsung kita selesaikan. Maka Nabi itu kan ngasih batasan tuh, berapa hari tuh? 3 hari. 3 hari. Iya enggak? Kalau kita ngambek sama orang, kalau kita kesel sama orang, berapa hari batasnya? 3. Ada yang nanya, kenapa 3 hari? Ternyata 3 hari itu batasan. Hari pertama untuk nerima kalau kita sakit hati gitu, kalau kita kesel. Nah hari kedua untuk mencari alasan, gimana caranya agar aku bisa berbaik sangka atau jadi baik lagi sama dia. Nah yang ketiga kita datengin dia, selesaikan urusannya. Masa sehari nggak cukup waktu untuk kita merenung? Kadang kita itu kalau benci sama orang, kenapa coba? Karena ketutup pandangan kita dengan keburukan dia. Dan kita lupa kalau dia punya kebaikan. Ini kebiasaan manusia nih yang kurang baik. Satu keburukan bisa nutupin banyak kebaikan. Satu keburukan bisa nutupin banyak kebaikan. Kebaikannya banyak, tapi gara-gara dia bikin satu keburukan, langsung ketutup semua kebaikannya. Bedanya Allah apa? Allah itu banyaknya keburukan kita, tapi Allah lihat kebaikan kita. Masya Allah. Kalau manusia banyaknya kebaikan, yang dilihat apa? Keburukan. Makanya kalau sekarang ada pertanyaan ya, mohon izin nih, suami istri biasanya. Kalau istrinya ditanya, coba tuliskan kelebihan pasangan kamu. Apa ya? Pasti dia merenung tuh. Apa ya? Kayaknya nggak ada deh Ustaz kelebihannya. Tapi kalau ganti pertanyaannya, sebutkan 5 kekurangan pasangan, pasti dia minta nambah. Ustaz kalau 10 boleh nggak? Sekarang nih, kita jadi sutradara. Biasanya ya, pemain. Apa kelebihan dia pemain? Pusing kita jawabnya. Tapi kalau kekurangan, bisa dicari saat itu juga. Ustadz ceramah, banyak gak kebaikannya? Insya Allah banyak. Tapi kalau ada satu kesalahan, orang lihat apanya? Kekurangan. Kesalahannya. Padahal kebaikannya ada tidak? Ada. Seorang guru satu kali kan pernah tuh, seorang guru tuh pernah dia ngajar matematika. 4 tambah 4, 8. 7 tambah 7, 14. Nah, 8 tambah 8, 19. Salah kan? Itu muridnya semua nyorakin gurunya. Salah. Muridnya lupa kalau banyak kebaikan yang gurunya pernah berikan, tapi ketutup gara-gara itu kesalahan. Ternyata gurunya sedang ngetes perasaan murid-muridnya. Kira-kira kalau ada yang salah, dia akan lihat kesalahannya atau lihat kebaikan yang pernah dibuat olehnya. Maka kembali kepada poin yang tadi, manusia ini tempatnya salah, ya enggak? Maka jangan ego dengan kesalahan manusia, karena kita juga punya salah. Sebagaimana kita ingin dimaafkan kalau kita punya salah, maka belajarlah memaafkan kalau orang punya salah sama kita. Kenapa kita harus menanam kebencian? Dan orang yang paling rugi itu adalah orang yang menanam kebencian sampai ajalnya tiba. Mati, tapi di hati masih ada kebencian. Rugi betul. Makanya jangan gengsi. Walaupun kita udah minta maaf, tapi orang gak maafin kita, bukan urusan kita. Nah sama kayak tadi, kalau ada pertanyaan apa dosanya, jelas dosa, karena menghambat datangnya kebaikan. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang yang senantiasa berbuat baik. Berarti kalau ada orang yang tidak berbuat baik, berarti dia menghambat apa? Kebaikan dari Allah datang dalam hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini makin seru Pak Ustadz, pertanyaan makin banyak, kita bacakan lagi ya. Sabar Pak Ustadz, sabar. Hablum minan nas. Ya salat saya mohon ampun sama Allah dan sudah coba untuk minta maaf sama beliau, dia. Tapi sepertinya Allah belum maafkan saya. Apakah jika saya belum mendapat maafnya itu akan membuat saya susah masuk surga? Dia punya dosa sama? Dia punya sering di salat itu minta ampun sama Allah, tapi
sepertinya belum dimaafin sama Allah. Nah, bagaimana cara dia merasa bahwa dia belum dimaafin? Maaf, sama dia. Saya udah coba minta maaf sama dia. Sama dia. Orang lain. Iya, tapi sepertinya dia belum memaafkan. Okay. Apakah jika saya belum mendapatkan maaf dari itu, apa membuat saya susah masuk surga? Oke. Tadi kembali pertanyaan tadi kan. Iya. Tugas kita itu kalau punya salah apa? Minta maaf. Dimaafkan atau tidak bukan hak prerogatif kita. Iya. Tentu adalah orang yang kita berikan maaf kepadanya atau kita minta maaf kepadanya. Maka tadi kita udah berusaha semaksimal apa minta maaf sama dia, gitu. Dan kalau kita sudah berusaha maksimal udah minta maaf Ustadz, tapi dia nggak maafin kita, ya sudah, kita berserah diri kepada Allah. Ya Allah, aku pernah punya salah sama dia. Aku sadar ya Allah, aku akui dan aku minta maaf sama dia. Tapi dia nggak maafin aku ya Allah. Maka aku minta ya Allah, lembutkan hatinya agar bisa maafkan diriku. Dan kalau hatinya pun keras, maka aku bersandar kepadamu ya Allah. Jadikan minta maafku ini adalah cara aku menyesali setiap kesalahanku sama dia. Makanya buktiin, tadi saya bilang jangan hanya lip sync. Karena kadang-kadang orang tuh butuh bukti gitu action. Ya kan? Minta maaf tuh mana gitu. Datang dong. Terus ya gimana caranya, buktiin dong, gitu. Betul. Jadi kelihatan keseriusannya. Kalau cuman gua udah minta maaf kok, mana minta maafnya sekali, di WA lagi, ya itu mah kurang serius. Datang dong, temuin dong. Waktu kita bikin salah aja berani, kenapa kita waktu minta maaf gak berani? Betul. Iya nggak? Kalau orang nggak berani, berarti dia tahu salah. Betul. Karena kalau orang benar pasti berani. Iya nggak? Orang biasanya kalau nggak berani gara-gara apa? Ngerasa salah. Gara-gara salah. Makanya selama kita benar, jangan takut. Karena kebenaran pasti akan menemukan kebenarannya. Tapi keburukan pasti akan menemukan keburukannya. Maka orang yang bohong itu, sekali bohong, nextnya apa? Bohong lagi. Hanya akan sibuk menutupi kebohongan yang dia buat sebelumnya. Bohong lagi. Bener nggak? Ya. Makanya kata Nabi, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah engkau orang yang benar, karena kebenaran itu mengantarkan kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan ke surga. Amin. Oh, itu dia tuh ya. Gitu. Jadi dia akan bisa mengantarkan ke surga kalau memang sudah minta maaf, lalu sudah mendoakan, lalu kemudian action, tunjukkan kalau memang kita minta maaf. Betul. Baru itu akan insya Allah bisa mengantarkan ke surga. Ya, terima kasih buat yang bertanya. Lalu ini pertanyaan dari kakak Jubaidah. Pak Ustadz, apakah kewajiban mengantarkan jenazah sama besarnya baik buat laki-laki ataupun perempuan? Ya, memang ini ada beberapa pendapat ya. Tapi poinnya adalah perempuan itu kan dikhawatirkan mereka kan punya fitnah apa gimana Pak Ustadz? Ya, salah satunya itu. Dan yang kedua, khawatirnya mereka punya kesedihan yang mendalam sehingga nanti meratap berlebihan. Jadi yang tidak boleh itu, sepengetahuan dan sependek pengetahuan kami, itu bukan menangisnya. Nangis itu boleh, fitrah. Sedih nangis, boleh nggak? Boleh. Wajar nggak? Wajar. Yang diharamkan itu apa? Ratapnya. Atau mohon izin apa? Berkata-kata buruknya di lisan kita, yang tidak mau ridho dengan takdir Allah. Makanya satu kali ada yang nangis tuh, ya kan? Pas. Jadi Nabi itu kan pernah nangis. Ada orang sakit nangis, sedih gitu ya. Kata para sahabat, katanya nggak boleh nangis. Kata Nabi, Allah itu tidak mengazab seseorang karena air matanya, dan tidak mengazab seseorang karena kesedihan hatinya. Akan tetapi Nabi nunjukin ke lisannya, bilisanihi, karena lisannya meraung-raung, berkata-kata kotor, berkata-kata kasar. Kadang-kadang mohon izin ya, kalau lagi sedih ngomongnya macam-macam tuh. Kenapa diambil? Aku tuh kan lagi ya Allah. Nah itu tuh yang bahaya. Dan memang perempuan biasanya begitu. Coba, kalau perempuan nangis, yang ditutup apa biasanya? Mulutnya. Kalau laki-laki nangis, matanya. Kenapa coba? Lisannya sering bicara. Oke, jawabannya itu menunjukkan sumber dosa yang paling banyak. Masya Allah. Ketika perempuan nangis, yang ditutup apa? Mulutnya. Karena dosa perempuan banyak bersumber dari apa? Mulutnya. Laki-laki kalau nangis, matanya. Karena banyak sumber dosa laki-laki dari apa? Matanya. Masya Allah. Gitu. Jadi ingat ya, dijaga mata. Nah Ustadz, kalau gini gimana?
Berarti dosanya banyak dua-duanya. Baik Pak Ustadz, kita lanjut ya. Iya, Kita iya. lanjut. Ini makin banyak, makin malam bisa bisa terjawab semuanya. Jam 9. Masih ada 3 lagi sebentar. Boleh Pak Ustadz 3 lagi? Jam 9. Oh iya, 9 seperempat. Jam 9. Ini dari Kang Dodi Sanjaya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahilman tanya sekaligus minta saran, gimana akhlak jadi baik dan jadi lebih baik, dan ciri-ciri akhlak itu baik gimana, dan belajar memperbaiki akhlak kita jadi baik gimana? Ya. Ciri-cirinya bagaimana, orang baik akhlaknya gimana, dan belajar memperbaiki akhlak itu gimana? Ya. Ini jawaban pendeknya aja ya. Ya. Akhlak itu seakar kata dengan khalik dan makhluk. Tadi saya sebutkan. Jadi kalau orang ingin dibilang akhlaknya itu baik, berarti dia yang menjaga hubungannya dengan khalik, dengan Allah, dan dia yang menjaga hubungannya dengan makhluk, dengan manusia. Nanti akhlak itu ada 2 kan. Ada akhlakul karimah, ya kan? Ada akhlakul mazmumah. Ada juga ada akhlakul azimah, ada. Itu lebih tinggi lagi tuh, ya. Ada akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ada akhlak yang agung, ada. Ya, tentu nanti ada plus minus. Ya, sederhana ya. Misalnya kalau sama orang tua kita harus berbakti. Berarti akhlak yang tidak baiknya apa? Durhaka. Mata itu buat apa fungsinya? Melihat. Nah, mulai hari ini berubah. Melihat yang baik-baik. Ya, mulai hari ini ganti jawabannya. Melihat yang baik-baik. Lisan untuk bicara. Mulai hari ini ganti. Bicara yang baik-baik. Nah itu akhlak yang baik tuh. Jadi semua kebaikan yang mengantarkan ridha dan cintanya Allah, berarti itu akhlak yang baik. Makanya sholat itu apa di antara tujuan apa salah satunya? Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Berarti ketika kita sholat, kita ini sedang meminta kepada Allah agar kita dijaga untuk tidak berbuat yang buruk. Salah satunya menjaga hubungan dengan manusia. Makanya lihat, kenapa bacaan terakhir ketika sholat apa kalimatnya? Assalamualaikum, assalamualaikum. Kenapa kalimatnya salam? Karena yang Allah inginkan setelah kita sholat, salah satunya Allah inginkan kita menjadi pribadi yang menebar keselamatan kepada orang lain. Makanya ada berjamaah, ya enggak? Makanya lucu sekali kalau ada orang yang sholat, tapi habis sholat masih ada dengki di hatinya. Apalagi sholatnya bareng, ya ANP lagi. Apalagi syuting bareng, masih kesel. Padahal tadi sholat bareng, main di kru bareng tuh. Makanya assalamualaikum, assalamualaikum. Berarti sekarang kalau kita mau ngecek, sholat kita tuh berhasil nggak ya? Lihat aja salah satu indikatornya bagaimana akhlakmu dengan orang lain. Karena itu diantara tujuan yang Allah inginkan dari sholat yang kita dirikan. Masya Allah. Maka saking pentingnya akhlak yang baik itu. Masya Allah, jadi... Nanti insya Allah ya kita akan bahas tiap bulan ya. Sekarang hablum minallah secara umum. Nanti misalnya kita bisa bicara tentang yang lebih dekat gitu ya. Ternyata ada kayak adab duduk, ada perempuan laki-laki dengan perempuan tuh harus seperti apa, ada tuh. Nah itu nanti kita bahas. Suami istri. Masya Allah. Sekarang banyak kan adab-adab yang sering kali tertinggal. Adab laki-laki kepada perempuan. Tertinggal mungkin karena kurang tahu ilmu. Adabnya laki-laki ke perempuan tuh harus gimana tuh ada. Adabnya istri ke laki-laki tuh harus. Banyak lah. Banyak sekali. Baik Pak Ustadz, ini masih mohon izin satu pertanyaan. Siap. Ini teman-teman di studio masih ada? Tidak ada ya, cukup ya. Kita ada satu pertanyaan dari Kak Tika Berafani. Menjelang Pilpres, hubungan antar pengikut sering merenggang karena diadu domba buzzer. Di WA grup keluarga kadang suka jelek-jelekin calon dari kubu yang berlawanan. Boleh live group nggak lebih kebaikan? Demi kebaikan boleh nggak live group? Apa itu memutuskan silaturahmi? Terus buzzer itu dosanya gimana ya? Udah memecah belah bangsa. Maaf mendadak politik. Iya, beda itu boleh. Marah jangan. Ya, beda itu boleh, bertengkar jangan. Kalau kita beda boleh, tapi jangan merendahkan apa yang beda dengan kita. Ya, lihat persamaannya, kecilkan perbedaannya. Tapi beda itu boleh, marah jangan. Dalam urusan politik, ingat ya,
jangan menjatuhkan atau menghina pasangan lain yang berbeda dengan pilihannya dengan kita. Karena masing-masing pasti ada pilihan dan punya alasan masing-masing. Saya termasuk orang yang ingin mengajak semua agar lebih adem, agar lebih lembut untuk urusan perbedaan pada urusan politik. Ya, politik pilihan kita boleh beda, tapi ukhuwah kita harus tetap sama. Terlalu sayang kita menggadaikan persaudaraan hanya untuk pemilihan yang hanya 5 tahun sekali itu. Terus gimana Ustadz? Apakah boleh kita left group untuk menenangkan hati? Boleh. Kalau dengan left group itu bisa melembutkan hati kita, ya udah left aja. Daripada di dalam kita pusing kan? Iya. Iya nggak? Tanya lagi, buzzer gimana hukumnya? Jelas dosa, hoax, fitnah, ghibah. Oh itu ada semua di situ. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan kan? Al fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Makanya hati-hati dengan aib orang lain. Kalau kita diizinkan oleh Allah tahu aib orang lain, sekiranya bisa kita jaga, jaga. Kenapa? Karena kalau kita bicara aib orang lain, kalau benar jadi ghibah, kalau salah jadi fitnah. Ya enggak? Kalau kita diizinkan tahu aib orang lain, kalau salah, kalau benar jadi ghibah, kalau salah jadi fitnah. Dua-duanya nggak benar tuh. Terus gimana? Keep, jaga. Ya kecuali misalnya penegak hukum, karena kan dia harus dituntut memberikan persaksian gitu ya. Tapi kalau kita yang ada di sini, sekiranya kita tahu ada aib seseorang, sebaiknya kita jaga. Malah kalau bisa langsung bilang ke orangnya. Itu akan jauh lebih melembutkan hati. Insyaallah. Semoga kita dijauhkanlah dari sifat-sifat yang tidak baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, mohon maaf nih, kayaknya ada satu saudara kita yang butuh pencerahan ini. Boleh, ya, supaya silakan. agak lebih tenang hatinya karena ada persoalan. Mohon disampaikan kepada Pak Ustadz, saya punya kakak ipar, tetapi dia selalu mengadu dombakan saya kepada kakak saya sendiri, sampai kakak saya membenci saya dan mau mengancam saya. Bagaimana caranya supaya kakak ipar saya itu tidak ngelakuin seperti itu lagi? Ulangi mohon izin. Saya punya kakak ipar, tetapi dia selalu ngadu domba saya sama kakak saya. Iya. Sampai kakak saya benci sama saya dan mau mengancam saya. Bagaimana caranya supaya kakak ipar saya itu tidak melakukan seperti itu lagi? Kita tidak bisa mengontrol hati orang lain. Ya. Yang bisa kontrol apa? Kita sendiri. Berarti kalau kita diadu domba, ya klarifikasi. Jangan takut kalau kita benar. Berarti kita mohon izin ya, silaturahmi dengan kakak yang benci tadi. Sampaikan apa persoalannya, apa masalahnya, sampaikan. Kirim makanan dulu Ustaz. Ya boleh, itu jadi bumbu di awal, basa-basi lah biasa. Nah yang kedua, kalau kita nggak berani, libatkan pihak ketiga. Mediasi tadi untuk meyakinkan kepada kakak yang benci kalau yang disampaikan oleh kakak ipar itu nggak benar, gitu loh. Jangan takut ya untuk menyampaikan sesuatu. Bedakan antara pasrah, menyerah dengan kalah, gitu, beda tuh. Pasrah, menyerah, kalah. Ya, kalau pasrah itu ya berarti kita nggak ada usaha sama sekali. Menyerah belum juga mulai udah mundur duluan. Kalah ya kita nggak ngapa-ngapain. Yang benar tuh berserah. Apa itu berserah? Maksimalkan usahanya, pastikan tujuannya, langitkan doanya, hasilnya serahkan kepada Allah. Maka jangan menyerah dulu. Ustaz nggak apa-apa, aku mau difitnah juga nggak apa-apa, aku mau ridho Ustaz. Ya usaha dulu atuh. Buktikan kalau dia fitnahnya nggak benar, kalau dia salah. Maka jangan merawat sesuatu yang tidak benar, karena biasanya sesuatu yang tidak benar dibiarin akan jadi benar tuh. Sama kayak kebohongan yang diulangi terus menerus, maka lama-lama orang percaya nggak? Percaya. Makanya kalau bisa kita berhentiin, langsung berhentiin. Dan kalau bisa fokusnya jangan ke kakak iparnya, tapi ke kitanya. Jadi kita dulu yang perbaiki ya. Baru kita hubungkan dengan, kan kakak ipar tadi fungsinya hanya ada domba kan? Iya. Berarti persoalannya ada kita dengan yang benci sama kita kan? Kenapa nggak langsung direct aja? Nanti lama-lama kalau kita udah clear, yang ada domba rugi sendiri. Orang itu yang ada domba maunya apa sih? Bertengkar kan? Mecah belah kan? Berpecah. Makanya jangan ikut arus pada perpecahan yang ada gitu. Makanya teman-teman nih kalau ada info yang menyudutkan kita dari satu orang, jangan langsung percaya. Ada istilahnya tabayun. Tanya dulu. Konfirmasi.
bro, lo diomongin sama orang tuh, bener enggak? Jangan-jangan dia cuman mancing kita aja biar kita benci sama orang itu. Kita bilang aja, makasih bro udah ngingetin gua bro. Udah, kita langsung sama orangnya, bro, lo kata dia ngomongin gua ya. Nah, udah. Biasanya kalau laki-laki lebih clear biasanya. Lebih cepet ya. Lebih berani. Enggak baper biasanya. Makanya kalau ada laki-laki yang, iya aku tuh sakit hati Ustaz. Ngomong Ustaz, itu mah bukan laki-laki namanya. Laki-laki itu ya harusnya lebih tough lah gitu, lebih brave gitu ya, untuk kemudian ngadepin sesuatunya. Gitu. Bagaimana Pak Ustadz? Ini ada saudara kita jauh nih dari Surabaya. Dari Surabaya. Ada raise hand pengen nanya langsung, masih boleh? Boleh, monggo. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Silakan Hamas, tolong dibuka mic-nya. Assalamualaikum Hamas. Hamas ini baru punya baby Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ada putra namanya Gaisan. Ada? Hamas? Ya. 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 Silakan Hamas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat Mas Hamas. Selamat ya udah jadi ayah ya. Makasih Pak Ustaz. Ya Pak Ustaz, ini sebenarnya ada titipan pertanyaan dari teman Ustaz. Jadi teman itu tanya sama saya, tolong sampaikan ke Ustadz, semisal ada orang Islam yang hablum minallahnya itu kurang baik, hablumnya juga pas-pasan, cuman dia Islam, tapi di satu sisi ada orang non-Islam yang dia hablum minannasnya hubungan sama manusianya itu baik. Jadi suka sedekah, terus suka nolong orang gitu ya. Nah itu apakah dia tetap tidak akan bisa masuk surga? Soalnya teman saya ini sering banget ngelihat kayak motivasi gitu Pak Ustadz. Terus dia sering ngelihat ada banyak di luar sana itu orang non-Islam yang punya keterbatasan fisik sama mental, tapi mereka itu mau berbakti kepada sesama gitu, ngasih motivasi, terus kemudian selalu berusaha berbuat yang terbaik gitulah. Padahal mereka dikasih Allah dengan keterbatasan fisik sama mental. Nah di satu sisi dia itu kayak kasihan gitu Pak Ustadz. Mereka kan udah ada keterbatasan fisik sama mental gitu, tapi mereka belum dapat hidayah dari Allah. Nah apakah mereka tetap tidak akan bisa masuk surga? Ya. Sudah Mas? Okay. Sudah Mas. Ya, terima kasih ya Mas. Silakan Pak Ustadz. Oke, ada dua konteks pertanyaan yang harus kita luruskan dulu ya. Yang pertama tentang akidah. Jelas bagi kita kaum muslimin, kita harus yakin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi sungguh-sungguh tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi sungguh-sungguh tidak ada utusan selain Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus yakin inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Maka pada bab itu confirm ya, lakum dinukum untukku agamaku, untukmu agamamu. Nah yang kedua tentang amal. Saya percaya setiap agama pasti memerintahkan kepada kebaikan, betul gak? Bagi kita sebagai seorang muslim diperintahkan beramal. Nah kalau amalnya dilandasi dengan iman kepada Allah, maka jadi amal soleh. Jadi amal soleh itu ketika amal dilandasi dengan iman kepada Allah, maka kalimat amal soleh biasanya diawali dengan iman dulu. Biasanya wal as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Amal jadi amal soleh kalau disertai dengan iman ketika beramal. Makanya amal kebaikan itu akan diterima oleh Allah kalau ikhlas karena Allah kan, salah satu syaratnya. Nah, adapun mereka yang beramal juga iya,
Tapi boleh jadi mereka bukan jadi amal soleh dalam pandangan kita ya. Karena ketika beramal tidak disertai dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada pertanyaan yang tadi ya. Lebih baik pertama pastikan akidah kita kuat, yakin kepada Allah. Yang kedua, sibukkan dengan amal soleh kita. Yang ketiga, serahkan kepada Allah apa hasil yang terbaik dari apa yang kita lakukan. Yang paling penting mah Allah ridho dengan kita. Amin. Kalau Allah sudah ridho, pasti surga jadi milik kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kira-kira itu jawaban saya. Semoga bisa ditarik premisnya lah. Amin, amin. Udah pasti kebacakan seperti apa premisnya. Iya. Mudah-mudahan bisa dipahami bahwa kalimat la ilaha illallah itu jadi penting untuk kita. Karena itu yang menjadi dasar kita, landasan utama kita, sehingga dalam beramal kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah.